akan mempelajari pembelajaran PPKN bab 2 tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Ibu pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pembelajaran PPKN bab 2 tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ibu minta kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan slide-slide yang Ibu tayangkan. Oke. Dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, anak-anakku sekalian, di situ kalian akan melihat bahwa poin ke A, dia menjelaskan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, di situ dia mengandung isi pokok Undang-Undang Dasar Negara serta cerminan kebatinan para pendiri bangsa ketika menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, di sini sementara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang pertama, yaitu sidang untuk penetapan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sini seperti yang dijelaskan oleh Ibu pada slide pertama ini ya, di mana pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini, PPKI itu mengadakan sidang pertama. Nah, untuk menentukan atau penetapan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Di mana seperti yang anak-anak ketahui ya, di mana dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, anak-anakku sekalian bisa memperhatikan slide ya. Di mana ya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea pertama dia menjelaskan tentang alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dia berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah yang diterapkan dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa dalam alinea pertama ini juga di sini dia akan membahas ya dengan demikian bahwa setiap bangsa dia memiliki hak mutlak untuk merdeka, di mana alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 ini, anak-anakku sekalian, dia mengandung makna. Ada 4 makna dalam alinea pertama ya. Ibu akan menjelaskan salah satu makna, menjelaskan 4 makna yang ada pada alinea pertama ini. Yang pertama anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa alinea pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di dunia. Di mana pada poin alinea pertama dia menjelaskan bahwa dia mengandung beberapa makna. Yang pertama itu bahwa bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Sementara poin kedua, dia menjelaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga menjelaskan bangsa Indonesia menentang dan menghapus segala untuk penjajahan di atas dunia. Yang terakhir yaitu keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan segala bentuk penjajahan. Itulah yang tertera dalam makna alinea pertama. Nah, sedangkan anak-anakku sekalian untuk alinea kedua, pasti anak-anakku sekalian sudah ketahui di mana kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, dalam alinea pertama tadi Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekarang alinea kedua, karena anak-anakku sekalian, Ibu yakin juga ya bahwa anak-anakku sekalian juga pasti tahu tentang isi alinea dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di mana alinea kedua ini dia menjelaskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah sampailah kepada saat yang berbahagia di mana dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesianya ke depan pintu gerbangnya, ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Itulah yang isi dalam alinea kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, anak-anakku sekalian, dia menjelaskan tentang alinea ketiga. Nah, di mana dalam alinea ketiga ini, anak-anakku sekalian, di sini bahwa ketika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 yang berbunyi bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur ya supaya berkehidupan berbangsa, atau dikatakan bahwa berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah yang tertera atau yang tercantum dalam alinea ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, supaya lebih paham ya, anak-anakku sekalian pasti sudah sering ya atau sudah hafal bahkan sudah luar kepala tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Nah, anak-anakku sekalian, dalam alinea keempat ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sini ia berbunyi bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa dalam alinea keempat ini dia tercantum 4 nilai Pancasila juga. Nah, di mana di sini ya dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar ini, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan Maha Esa. Nah, di mana anak-anakku sekalian yang kalian ketahui dalam 5 dasar nilai Pancasila bahwa yang pertama itu menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial. Nah, di mana ya anak-anakku sekalian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dia tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini 5 poin Pancasila ini dia akan tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita mempelajari tentang Undang-Undang Dasar, ini tidak asing lagi bagi kita ya, di mana terbentuknya kemerdekaan negara Indonesia atau terbentuk pada tanggal 18 Agustus akan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.